of my knees lately, covered in white with a fire. Angin perubahan berhembus kencang di Amerika. Namun kali ini bukan angin harapan, melainkan badai ketidakpuasan yang mengguncang fondasi negeri adidaya itu. Di jalan-jalan kota besar, suara klakson disambut teriakan protes. Ribuan rakyat turun ke jalan, membawa spanduk kemarahan dan nyanyian yang menggema hingga Gedung Putih. Ketidakpuasan publik atas kebijakan ekonomi dan sosial telah mencapai titik didih. Harga kebutuhan melonjak, lapangan kerja menyempit, dan kesenjangan sosial makin nyata. Rakyat tidak lagi menunggu jawaban, mereka menuntut perubahan. Sekarang, di tengah kekacauan ini, kabar mengejutkan datang dari Silicon Valley. Elon Musk, tokoh teknologi paling kontroversial di dunia, dilaporkan mundur dari salah satu posisi pentingnya. Spekulasi merebak, apakah ini bentuk protes diam-diam? Tahu tanda bahwa bahkan para miliarder pun mulai kehilangan kepercayaan pada stabilitas Amerika. Sementara itu, Donald Trump kembali terpojok, dikepung kritik dari oposisi, media, dan bahkan mantan sekutunya sendiri. Ia tampak kehilangan arah. Keputusan-keputusan ekonominya kini dianggap sebagai bom waktu yang meledak di wajah rakyatnya sendiri. Dan inilah momen krusial bagi Amerika, sebuah bangsa yang berdiri di tepi jurang perpecahan, dengan para pemimpinnya saling menyalahkan dan rakyatnya bersatu dalam kemarahan. Di balik dinding tebal Washington, suasana jauh dari tenang. Pertarungan tidak lagi terjadi di luar, melainkan di dalam ruang-ruang rapat tertutup. Para elit politik yang dulu bersatu di belakang Trump, kini mulai saling tikam dalam bisikan dan lobi gelap. Partai Republik terbelah. Faksi konservatif garis keras menuduh Trump melemahkan ekonomi nasional dengan kebijakan populis yang sembrono. Sementara kubu moderat mencoba menjaga jarak, khawatir popularitas mereka ikut terbenam bersama sang presiden. Di balik layar, nama-nama besar seperti Mitch McConnell dan Ron DeSantis mulai menggalang kekuatan sendiri, mempersiapkan skenario pasca Trump. Tak kalah gaduh, Partai Demokrat juga retak. Sayap progresif yang dipimpin tokoh-tokoh muda seperti Alexandria Ocasio-Cortez menuntut reformasi besar-besaran. Bahkan mengusulkan pemaksulan ulang jika Trump kembali mendorong kebijakan represif. Sementara itu, fraksi tua Demokrat sibuk menjaga stabilitas agar kekacauan tidak menjadi bumerang dalam pemilu mendatang. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I can't. Sementara itu, aliansi-aliansi yang dulu kokoh kini runtuh satu persatu. Hubungan Amerika dengan sekutu tradisional pun mulai memburuk. Kanada secara terbuka mengkritik kebijakan lingkungan Amerika Serikat. Jepang diam-diam mengalihkan kontrak pertahanan ke Prancis. Dan Uni Eropa, mereka menyatakan bahwa Amerika tidak lagi bisa dipercaya sebagai pemimpin demokrasi global. Di belakang pintu tertutup Gedung Putih, Trump memukul meja. Pengkhianat di mana-mana, bentaknya dalam rapat darurat. Tapi kenyataan tak bisa ia bantah, para pendukung setianya satu persatu menjauh. Bahkan Elon Musk yang dulu membela Trump dalam isu pajak dan regulasi, kini memilih bungkam dan menghilang dari panggung publik. Situasi kian panas ketika laporan bocor menunjukkan adanya fraksi bayangan di dalam kabinet Trump yang diam-diam menyabotase keputusan presiden demi menyelamatkan stabilitas negara. Amerika sedang menghadapi bukan hanya krisis ekonomi dan sosial, tetapi krisis kepercayaan dari atas hingga bawah. Ketika rakyat Amerika protes besar-besaran, lautan manusia menghitamkan National Mall. Spanduk bertuliskan "We are not your pawns" hingga "This is our America" berkibar di antara pekikan protes yang bergema tanpa henti. Di New York, demonstrasi membelah kota, dari Harlem hingga Wall Street. Sementara di Los Angeles, jalan-jalan utama diblokade total. Seluruh negeri seolah berhenti bergerak, kecuali suara rakyat yang akhirnya mengguncang langit. Gerakan Hands Off
tidak lagi sekedar simbol perlawanan terhadap kebijakan tarif atau pemotongan anggaran sosial. Ini sudah berubah menjadi pemberontakan moral, sebuah ultimatum kepada para penguasa. Lepaskan tangan kalian dari hidup kami, dari hak kami, dari masa depan kami. Aksi ini diwarnai solidaritas lintas sektor, buruh, mahasiswa, guru, perawat, bahkan sebagian aparat lokal turun bersama. Mereka menuntut transparansi, keadilan ekonomi, dan penghentian politik korporatisme yang menindas. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words. Era Donald Trump terancam tumbang. Angin perubahan berembus kencang di atas tanah Amerika. Suara rakyat yang dulu digiring oleh retorika Trump kini berbalik menjadi gelombang kemarahan yang menyesakan jalan-jalan kota. Figur yang pernah dielu-elukan sebagai penyelamat bangsa kini dipertanyakan legitimasinya. Era Donald Trump berada di ujung tanduk. Kedikdayaan politik yang dibangun di atas nasionalisme agresif, tarif gila, dan narasi kebesaran Amerika perlahan mulai runtuh oleh tekanan yang datang dari segala arah. Ekonomi yang terpukul, sekutu yang menjauh, elit yang berkhianat, dan rakyat yang bangkit melawan. Dari dalam gedung putih, aura ketakutan mulai terasa. Para penasihat mulai saling tuduh, loyalisnya tak lagi bulat. Trump bukan hanya menghadapi krisis kepercayaan, tapi ancaman nyata akan runtuhnya kekuasaannya sendiri. Dan kini, satu pernyataan besar menggantung di udara Amerika. Apakah ini akhir dari era Trump atau awal dari kehancuran yang lebih besar? Di tengah gejolak yang membakar negeri dari pesisir ke pesisir, Amerika Serikat berdiri di persimpangan paling menentukan dalam sejarah modernnya. Bukan hanya tentang seorang presiden yang kehilangan kendali, tapi tentang sistem yang selama ini dianggap kuat, ternyata rapuh di tangan orang yang salah. Apa yang terjadi di era Donald Trump bukan sekedar kegagalan kepemimpinan, melainkan refleksi mendalam tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan dipakai untuk memecah belah, bukan mempersatukan. Ketika ekonomi dijadikan alat propaganda, bukan kesejahteraan. Ketika rakyat dijadikan pion, bukan prioritas. Dan kini, dunia menyaksikan. Sekutu lama menahan napas. Lawan geopolitik menunggu dengan senyum tipis. Di dalam negeri, rakyat sudah tidak percaya janji. Mereka bergerak bukan karena mereka membenci negaranya, tapi karena mereka mencintainya terlalu dalam untuk membiarkannya hancur diam-diam. Di lorong-lorong kekuasaan, bisikan tentang transisi darurat mulai terdengar, entah melalui pemaksulan, pemilu khusus, atau keruntuhan spontan. Era Trump tampaknya tinggal menghitung hari. Tapi sejarah selalu punya cara mengejutkan, karena dari reruntuhan inilah bisa lahir sesuatu yang lebih besar, kesadaran baru tentang demokrasi yang sejati. Akhir dari era Donald Trump mungkin bukan akhir dari masalah Amerika, tapi bisa jadi inilah awal dari sebuah kebangkitan, bukan demi partai, bukan demi tokoh, tapi demi rakyat yang akhirnya bersatu bukan dalam diam, melainkan dalam suara yang mengguncang dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.